akan bakal melakukan penambangan komersial di luar angkasa. Hal ini diketahui dari pernyataan Badan Antariksa Rusia, Roskosmos, pada Rabu 8 April 2020. Lembaga itu bahkan mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ekstraksi sumber daya alam di luar angkasa disamakan dengan kebijakan kolonialisme. Ruang angkasa adalah domain aktivitas manusia yang unik secara hukum dan fisik, dan Amerika Serikat tidak melihatnya sebagai milik bersama global. Demikian kata Roskosmos dalam sebuah pernyataan yang dikutip The New York Times. Dikutip dari The Moscow Times, Rusia menuding Donald Trump sudah menandatangani perintah eksekutif soal ini pada Senin lalu. Kebijakan ini memerintahkan adanya eksplorasi komersial, pemulihan, dan penggunaan sumber daya di luar angkasa dan diatur dalam the Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources Order. Sudah ada contoh dalam sejarah ketika satu negara memutuskan untuk mulai merebut wilayah untuk kepentingannya sendiri, dan semua orang ingat bagaimana itu terjadi. Demikian kata pejabat Roskosmos yang bertanggung jawab pada hubungan internasional Sergei Sokolov. Selain Amerika Serikat, Rusia juga tengah gencar melakukan penelitian luar angkasa. Bahkan Presiden Putin berjanji akan segera meluncurkan misi ke Mars. Belum ada komentar resmi dari Amerika Serikat soal ini. Namun Amerika Serikat memang menganggarkan dana besar untuk NASA di tahun anggaran 2021. Badan Antariksa Rusia, Roskosmos, menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengambil alih planet lain di luar bumi. Pasalnya, Donald Trump baru menandatangani perintah eksekutif untuk melakukan penambangan komersial di luar angkasa. Dikutip dari The New York Times, lembaga itu mengatakan langkah Trump bisa merusak lingkup kerjasama internasional di luar angkasa. Padahal, kesepakatan baru dibuat pada Senin lalu. Upaya untuk mengambil alih ruang angkasa dan rencana agresif untuk benar-benar merebut wilayah planet lain dilakukan Amerika Serikat dan hampir tidak mengatur negara-negara untuk melakukan kerjasama yang bermanfaat. Demikian pernyataan dari lembaga itu. Ruang angkasa adalah domain aktivitas manusia yang unik secara hukum dan fisik, dan Amerika Serikat tidak melihatnya sebagai milik bersama global. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan hal ini tidak bisa diterima, apalagi jika privatisasi ruang angkasa terjadi. Segala upaya untuk memprivatisasi ruang dalam satu bentuk atau lainnya, dan dia merasa sulit untuk mengatakan sekarang apakah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memprivatisasi. Segala upaya untuk memprivatisasi ruang dalam satu bentuk atau lainnya, dan dia merasa sulit untuk mengatakan sekarang apakah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memprivatisasi ruang akan tidak dapat diterima. Meski demikian, belum ada komentar dari Amerika Serikat soal tudingan ini. Namun dari Space News, Gedung Putih memang tengah meminta kenaikan anggaran yang signifikan untuk ruang angkasa. Namun, dari Space News, Gedung Putih memang tengah meminta kenaikan anggaran yang signifikan untuk penelitian ruang angkasa. Pada Februari lalu, Amerika Serikat meminta anggaran tambahan hingga 25,246 miliar US dollar untuk tahun fiskal 2021 yang dimulai pada 1 Oktober nanti. Ada peningkatan 12% dari anggaran fiskal sebelumnya yang
22,629 miliar US dollar. Ini adalah anggaran abad ke-21 yang layak untuk eksplorasi ruang angkasa abad ke-21. Ini salah satu anggaran terkuat dalam sejarah NASA. Demikian kata administrator NASA, Jim Weinstein, dalam pidato State of NASA di Kennedy Space Center. Pesawat militer Rusia yang membawa pasokan medis ke Amerika Serikat, Antonov 124M, dikabarkan sudah mendarat di Bandara JFK New York pada Rabu 1 April 2020 waktu setempat. Menurut misi Rusia untuk PBB, pesawat tersebut membawa masker dan peralatan medis. Tulis AFP, bantuan juga termasuk ventilator yang diberikan ke Badan Manajemen Darurat Federal AS atau FEMA. Pengiriman ini terjadi setelah komunikasi via telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin awal pekan ini. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkan COVID-19. Inilah sebabnya mengapa AS setuju untuk membeli peralatan pelindung diri yang sangat dibutuhkan dari Rusia. Ujar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Twitternya. New York merupakan negara bagian di AS yang memiliki kasus corona terbanyak. Dari data Worldometer pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada 83.901 kasus dengan 2.2019 dengan 2.219 kematian. Amerika Serikat merupakan negara dengan kasus corona terbanyak di dunia, di mana ada 215.300 kasus dengan 5.110 kematian dan 8.878 pasien sembuh. Sebelumnya Rusia juga sudah mengirimkan pasokan medis ke Italia. Negeri Pisa menjadi negeri dengan kasus terbesar kedua di dunia, yakni 110.574 kasus dengan 13.155 kematian. Bantuan ke Italia termasuk 100 orang spesialis virus berpengalaman yang sebelumnya pernah menangani virus Ebola dan flu babi. Rusia juga sempat mengirimkan 1.000 alat tes corona ke negara-negara bekas Uni Soviet, Iran, dan Korea Utara. Rusia sendiri mencatat 2.777 kasus corona. Ada 24 orang meninggal dan 190 pasien sembuh. Secara global, 936 orang terinfeksi dunia, dengan angka kematian 47.249 dan pasien sembuh 194.578.